ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada pasal dibawakan oleh penulis dalam kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Pasal Aqdus Sulhi, pasal yang membahas tentang perjanjian damai, diadakannya perjanjian damai, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jadi setelah kita lewati pembahasannya pada pertemuan sebelumnya, terakhir tentang Bayatul Ridwan, ya, Bayat Ar-Ridwan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, membaiat semua sahabat yang ikut bersama beliau ketika itu, kurang lebih jumlahnya ada 1.400 sahabat, dibaiat, diambil sumpah setianya oleh Rasulullah SAW untuk rela mati dalam membela Islam. Karena ketika itu Rasulullah SAW sudah bersiap-siap untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, karena tersebar kabar bahwasannya Utsman ibnu Affan yang menjadi perwakilan kaum muslimin untuk mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy telah dibunuh. Ya, tersebar kabar bahwasannya Utsman telah dibunuh, tapi ternyata kabar tersebut tidaklah benar. Maka setelah ternyata Utsman kembali bergabung bersama kaum muslimin dalam keadaan selamat, setelahnya kemudian Rasulullah pun tetap ingin mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy. Maka di sini disebutkan, wa sami'at Quraisyun bihadhil bai'ah fadakhalahum ra'bun 'azim. Orang-orang Quraisy pun mendengar tentang baiat Ridwan. Orang-orang Quraisy mendengar kabar tentang baiat Ridwan, di mana Rasulullah telah mengambil baiat atas semua sahabatnya. Maka akhirnya masuklah rasa takut yang sangat besar di dalam hati orang-orang kafir Quraisy. Mereka semakin takut dengan kaum muslimin ketika itu, ya, karena mereka mendengar Nabi Muhammad telah mengambil sumpah setia kepada seluruh sahabatnya untuk berperang, rela mati dalam berperang membela agama Islam. Maka akhirnya wa asra'u bi irsali Suhail ibni Amr li aqdi sulhi. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun mereka bersegera untuk mengirim perwakilan mereka supaya bisa segera diadakan as-sulh, perjanjian damai. Dikirimlah salah seorang tokoh mereka bernama Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amr. Nah, di sini yang dipilih oleh orang-orang Quraisy adalah seseorang yang dia memiliki ketenangan, ya, jadi pembawaannya itu tenang, ya.
Jadi tidak suka perselisihan, tidak menyukai pertikaian, perselisihan, peperangan. Itu sosok Suhail bin Amr. Bahkan Suhail bin Amr ini tidak pernah ikut dalam konfrontasi melawan melawan kaum muslimin. Jadi Suhail ini orang cinta damai, istilahnya begitu. Ya, dia orang yang cinta damai walaupun dia tetap di atas agama kesyirikan. Ya, dia juga tetap membantu kaumnya untuk memerangi Islam, tapi dia orang yang cinta damai. Jadi dia tidak suka langsung terjun dalam pertikaian atau peperangan melawan kaum muslimin. Maka dipilihlah Suhail ibnu Amr, bukan tokoh-tokoh yang lainnya. Ya, bukan Khalid bin Walid, ya, yang merupakan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang ketika itu, di mana mereka adalah keturunannya tokoh-tokoh sebelumnya yang tewas di perang Badar. Ada Khalid bin Walid, ada Safwan bin Umayyah, ada Amr bin Al-As, ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, mereka semua tentunya setelah bapak-bapaknya tewas, mereka lah yang menggantikan posisi bapak-bapaknya. Khalid bin Walid, putra dari Al-Walid bin Mughirah. Safwan bin Umayyah, putra dari Umayyah bin Khalaf. Ikrimah bin Abi Jahal, putra dari Abu Jahal. Amr bin Hisham, Amr bin As, putra dari Al-As bin Wa'il. Ini semua tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sudah tewas, yang kemudian anak-anaknya menggantikan. Nah, ya, anak-anaknya ini tidak dipilih oleh orang-orang Quraisy sebagai perwakilan untuk melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, karena ya ini anak-anaknya tokoh-tokoh Quraisy ini mereka masih menyimpan dendam tersendiri kepada kaum muslimin tentunya. Walaupun nanti semuanya masuk Islam yang saya sebutkan tadi. Ya, semua yang saya sebutkan tadi akhirnya masuk Islam dan menjadi para pahlawannya dan menjadi para pahlawan Islam nantinya. Maka dipilih Suhail bin Amr. Dan Suhail bin Amr di sini juga nanti masuk Islam. Ya, Suhail bin Amr di sini nanti akhirnya juga masuk Islam. Faja'a wa takallama tawilan. Maka datanglah Suhail. Jadi Suhail yang mendatangi kaum muslimin. Dia keluar dari kota Mekah kemudian mendatangi kaum muslimin yang berada di wilayah Hudaybiyah ketika itu. Maka Suhail bin Amr dia diberi pesan oleh orang-orang Quraisy untuk mengadakan perjanjian damai. Jadi supaya jangan sampai terjadi peperangan. Jadi memang orang-orang Quraisy sudah takut dengan kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada Suhail, "Iti Muhammadan fasalihu wa la yakunu fi sulhi illa an yarji'a 'anna 'amahu hadha. Fa wallahi la tatahaddatsu al-'arabu annahu dakhalaha 'alaina 'anwatan abadan." Temuilah Muhammad. Ya, wahai Suhail, temuilah Muhammad. Lalu ajukanlah perjanjian damai dengannya. Dan perjanjian tersebut harus mengandung poin kembalinya dia beserta para pengikutnya ke Madinah tahun ini. Jadi jangan sampai mereka bisa melaksanakan umroh tahun ini. Mereka harus kembali ke kota Madinah. Jangan sampai kabilah-kabilah Arab lainnya membicarakan bahwasannya Muhammad berhasil masuk ke Baitul Haram dengan cara paksa, dengan cara paksaan. Jadi jangan sampai bangsa Arab yang lainnya mendengar bahwasannya orang-orang Quraisy berhasil dipaksa oleh Muhammad untuk mengizinkan mereka masuk ke dalam Baitul Haram. Ini aib bagi orang-orang Quraisy maksudnya. Jadi jangan sampai itu dijadikan sebagai hinaan dan ejekan kabilah-kabilah Arab lainnya terhadap kabilah Quraisy. Intinya Nabi Muhammad diminta untuk kembali ke Madinah, jadi membatalkan niat umrohnya. Baru nanti di tahun berikutnya beliau dan kaum muslimin diizinkan untuk melaksanakan umroh. Maka kemudian ketika Suhail datang, Rasul melihat, dan beliau kenal dengan Suhail bin Amr tentunya.
Rasulullah SAW kenal dengan semua tokoh-tokoh kafir Quraisy. Maka ketika Rasulullah melihat Suhail datang, beliau mengatakan, qad aradal qaum as-sulha hina ba'athu hadzal rajul. Sungguh mereka orang-orang Quraisy benar-benar menghendaki perdamaian dengan kita ketika mengutus orang ini. Rasulullah tahu bahwasanya ini indikasi memang orang-orang Quraisy mereka benar-benar menginginkan perjanjian damai. Karena yang diutus adalah seseorang yang cinta damai, Suhail ibnu Amr. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad sahula lakum min amrikum. Sungguh urusan kalian telah menjadi mudah. Ya, Rasul memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Ya, bahwasanya akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kebetulan juga sesuai dengan nama utusan yang diutus oleh orang-orang Quraisy. Namanya Suhail. Suhail itu bentuk tasghir, ya, bentuk pengecilan dari kata sahlun. Ya. Sahlun artinya mudah. Jadi Suhail ini bentuk pengecilan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada suatu kata itu bisa dijadikan sebagai bentuk kecilnya. Ya, jadi kalau sahal itu biasa ada orang namanya sahal. Kalau sahal yang kecil namanya Suhail. Suhail ini sahal yang kecil. Mungkin ada sahal itu orangnya besar. Ada seseorang ingin dinamakan sahal tapi tubuhnya kecil, maka dinamakan Suhail gitu. Nah, ini namanya bentuk tasghir, pengecilan. Seperti Umar, ada Amr, Umar, tasghirnya jadi Umair. Salman jadi kalau Sulaim, ya. Atau nama-nama yang lainnya yang itu dikenal dalam bahasa Arab. Jadi Suhail ini dari kata sahal, kemudahan, mudah. Jadi membawa optimisme tersendiri bagi Rasulullah SAW. Dan beliau tahu sifat Suhail ibnu Amr. Kemudian watakallama tawilan. Akhirnya terjadi diskusi yang cukup panjang antara Rasulullah SAW dengan Suhail ibnu Amr. Terjadi diskusi, terjadi pembicaraan untuk mengesahkan perjanjian damai antara kedua belah pihak. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Suhail, takhallu bainana wa bainal bait fanatufu bih. Hendaknya kalian membiarkan kami masuk ke Ka'bah sehingga kami bisa tawaf di dalamnya. Ini permintaan yang diajukan oleh Rasulullah. Kemudian Suhail menjawab, wallahi la tatahaddatsul Arab anna ukhidna dhughtatan walakin dzalika min al-'am al-muqbil. Demi Allah, hal itu tidak bisa, wahai Muhammad. Karena kami khawatir nanti bangsa-bangsa Arab yang lainnya akan mencemooh kami, akan mencela kami, akan menghina kami. Bahwasanya kami telah dipaksa oleh kalian untuk mengizinkan kalian masuk ke kota Mekah. Jadi untuk saat ini, untuk tahun ini tidak bisa. Akan tetapi kalian boleh melakukannya di tahun depan. Maka itu penawaran dari Suhail ibnu Amr. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya disepakatilah perjanjian damai, itu perjanjian Hudaibiyah, melalui pembicaraan yang lama antara Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kemudian di sini perlu kita ketahui bahwasannya bangsa Quraisy, yang ini juga mungkin pernah saya sampaikan, ya, kabilah Quraisy atau bangsa Quraisy itu merupakan kabilah Arab atau bangsa Arab yang paling disegani di Jazirah Arab dan yang paling ditakuti, ditakuti. Jadi orang-orang Quraisy benar-benar khawatir nanti ketika mereka mengizinkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk masuk kota Mekah di tahun itu, di saat itu kemudian mereka bisa menunaikan umrah, maka ini bisa menjadi bahan ejekan, bahan celaan, dan akan jatuh kedudukan bangsa Quraisy di hadapan bangsa-bangsa Arab yang lainnya. Ya.
Maka untuk menjaga citra, ya, untuk menjaga citra atau image bangsa Quraisy, maka benar-benar mereka tidak bisa mengizinkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk menunaikan umroh di tahun itu. Akhirnya Rasulullah pun menyetujui hal tersebut dan nanti disepakati ada 5 butir kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sini kemudian disebutkan kalau di dalam kitab Sirah Rawdatul Anwar ini hanya disebutkan 4 poin, ya, nanti insya Allah akan saya tambahkan 1 poin. Nah, sebelum kita masuk kepada poin-poin yang disebutkan, kita akan lihat di sini bagaimana perjanjian damai tersebut ditulis. Ya, bagaimana perjanjian Hudaybiyah ditulis ketika itu. Jadi ketika itu Rasulullah SAW memerintah sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian. Nah, di sini bisa kita lihat mana pihak yang lebih kuat sebenarnya. Ya. Yang menulis perjanjian adalah kaum muslimin. Ketika itu Suhail bin Amr hanya melihat dan mendengarkan apa yang ditulis, kemudian dia menyetujuinya. Yang menulis perjanjian damai adalah kaum muslimin. Ini merupakan isyarat bahwasanya ketika itu posisi yang lebih tinggi atau yang lebih kuat ketika itu sebenarnya adalah kaum muslimin. Sampai bisa seperti itu keadaannya. Setelah sebelumnya kaum muslimin mereka harus meninggalkan kota Mekah dan mereka harus hijrah ke Madinah. Tapi kita lihat bagaimana perbedaan keadaan yang ada saat itu. Kaum muslimin sudah benar-benar disegani oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah pun yang beliau tidak bisa menulis dan membaca, beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian damai ini. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk menulis pertama pertama kali yang ditulis basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lah Suhail enggak terima. Ya. Suhail dia tidak terima. Dia mengatakan, "Ma nadri mar-rahman." Ya. Kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Kami tidak mengenal apa itu Ar-Rahman. Jadi nama Ar-Rahman ini diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Walaupun sudah jelas maknanya dan mereka sudah tahu maknanya. Dan yang dimaksudkan pun juga seharusnya mereka sudah mengetahui siapa Ar-Rahman. Ya, maka Suhail mengatakan, "Ma nadri Ar-Rahman." Uktub bismika Allahumma. Cukup tulislah bismika Allahumma. Cukup itu saja yang kau tulis. Ya, itu permintaan dari Suhail. Ya, dalam riwayat yang lainnya dia mengatakan, "Amar Rahman fa wallahi ma adri ma huwa walakin iktub bismika Allahumma kama kunta taktub." Adapun nama Ar-Rahman maka demi Allah kami tidak mengenalnya. Kami tidak mengenal nama Ar-Rahman. Akan tapi tulislah bismika Allahumma. Ya, bismika Allahumma. Sebagaimana dahulu engkau biasa menulis seperti itu wahai Muhammad. Ya. Maka sebelumnya memang Nabi Muhammad ketika menulis surat biasa ditulis dengan bismika Allahumma sebelumnya. Kemudian akhirnya fa'amarahu Rasulullah SAW an yaktub dzalik. Kemudian Rasulullah pun beliau mengalah. Beliau kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk cukup menulis dengan bismika Allahumma. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tulislah uktub bismika Allahumma. Hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah Suhail bin Amr. Tulislah wahai Ali, bismika Allahumma. Hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah Suhail ibn Amr. Inilah perjanjian damai yang ditetapkan Muhammad Rasulullah bersama Suhail bin Amr. Akhirnya Suhail protes lagi mendengar kalimat. Ya. Dia protes lagi mendengar kalimat. Faqala Suhail, "Law na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait. Wala qatalnak."
kalau seandainya kami mengakui engkau adalah utusan Allah, tadi kan ditulis Muhammad Rasulullah. Kalau seandainya kami mengakui engkau utusan Allah, maka kami tidak akan menghalang-halangimu dari Baitullah, dan kami tidak akan memerangimu wahai Muhammad. Walakin uktub, akan tapi cukup tulislah Muhammad ibnu Abdillah. Ya ini agak alot ya penulisan perjanjiannya ya. Karena ya ketika itu Suhail bin Amr dia masih di atas agama kesyirikan ya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadannaka 'anil bait wala qatalnak walakin uktub Muhammad ibnu Abdillah. Ya intinya sama sih seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau seandainya kami mengetahui dan meyakini engkau adalah utusan Allah, maka niscaya kami tidak akan menghalang-halangimu dari Baitullah dan kami tidak akan memerangimu. Maka cukup tulislah Muhammad ibnu Abdillah. Kemudian mendengar ucapan tersebut, Rasulullah menimpali, wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, ini harus ditegaskan oleh beliau. Beliau memang nanti akan mengganti ucapan tulisan tersebut, cuman beliau ingin menegaskan di hadapan Suhail, demi Allah sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah, walaupun kalian semua mendustakan. Beliau tegaskan dulu hal tersebut. Baru kemudian beliau memerintahkan Ali uktub Muhammad ibnu Abdillah. Wahai Ali, cukup tulislah Muhammad ibnu Abdillah. Maka mendengar perintah dari Rasulullah tadi, Rasulullah juga mengatakan kepada Ali, umhu Rasulullah, hapuslah tulisan Rasulullah tadi, karena sudah terlanjur ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk dihapus, Rasulullahnya diganti ibnu Abdillah, Muhammad ibnu Abdillah. Maka Ali tidak mau. Beliau tidak kesampaian untuk menghapus tulisan tersebut. La wallahi la amhaha. Tidak, demi Allah aku tidak ingin menghapusnya. Aku tidak akan menghapusnya. Ya. Karena memang hakikatnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Lah Ali tidak kesampaian untuk, enggak tega istilahnya, enggak tekan untuk mau menghapus kalimat tersebut. Maka Rasulullah pun mengatakan, arini makanaha. Kalau begitu tunjukkan kepadaku mana tulisannya. Nah Rasulullah nggak tahu kan tulisannya yang mana. Arini makanaha. Perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku mana tulisannya. Kemudian Rasulullah pun menghapus dengan tangan beliau sendiri. Ya, Masya Allah. Beliau menghapus dengan tangan beliau sendiri. Kemudian, ini yang menarik sebenarnya ini. Ketika Rasulullah menghapus tulisan Rasulullah tadi dengan tangan beliau sendiri, beliau mengatakan kepada Ali, beliau mengatakan kepada Ali, amma inna laka mithlaha sata'tiha wa anta muqarrun. Wahai Ali, ketahuilah wahai Ali, engkau akan mengalami kondisi yang sama seperti yang aku alami saat ini, dan engkau akan melakukannya dalam keadaan terpaksa. Rasulullah mengatakan seperti ini, apa maksudnya? Ini ternyata merupakan salah satu tanda nubuwah beliau. Beliau menyampaikan suatu perkara yang gaib, yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah nanti ketika peristiwa perjanjian damai atau peristiwa perdamaian atau perjanjian damai antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Jadi nanti intinya ketika itu terjadi perselisihan ya di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib sudah diangkat, dibaiat sebagai Amirul Mukminin, menggantikan Utsman bin Affan. Tapi ada juga yang membaiat Muawiyah bin Abu Sufyan, yang merupakan putra dari Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka akhirnya terjadi peristiwa perjanjian damai antara kedua belah pihak, ya, di mana pihaknya Ali bin Abi Thalib
itu diwakili oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kemudian kubunya Muawiyah diwakili oleh Amr ibn al-As. Ya ketika itu Ali bin Abi Thalib menulis kesepakatan tadi dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Lah Muawiyah protes, ya. Karena beliau merasa belum membaiat Ali dan beliau belum mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin. Maka cukup ditulis Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dihapuslah Amirul Mukminin. Dalam keadaan Ali terpaksa melakukannya supaya terjadi perdamaian antara kedua belah pihak ketika itu. Nah, ini fitnah yang terjadi, memang banyak sekali fitnah-fitnah, permasalahan-permasalahan yang terjadi, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, dan ini merupakan sunnatullah. Dan kalau kita membaca buku-buku sejarah dan penjelasan dari para ulama, sebenarnya perselisihan yang terjadi di antara para sahabat itu hanya terjadi karena perbedaan ijtihad, perbedaan penetapan hukum atau penetapan kebijakan, bukan karena ingin saling berselisih, ya, bukan ingin saling memerangi, saling berselisih, saling berkelahi dan yang lainnya, tidak. Dan ini memang sebuah fitnah, dan di situ ada pihak-pihak lain yang berupaya untuk memanfaatkan keadaan dari kalangan orang-orang Yahudi. Jenengan silahkan baca sejarah, itu nanti bisa jenengan dapatkan pada pembahasan tentang sepeninggal Rasulullah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah, ya. Sebenarnya tambah 5 juga, yaitu Al-Hasan bin Ali, ya, Al-Hasan bin Ali, yang itu juga nanti menjadi khalifah yang kelima. Setelahnya baru kemudian selesai masa khalifah, dilanjutkan dengan masa kerajaan yang diawali dengan terpilihnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin kaum muslimin. Dengan itu dimulailah masa dinasti Umayyah yang kemarin sempat saya sebutkan, ya. Karena memang Bani Umayyah itu salah satu kabilah yang paling kuat di antara kabilah-kabilah Quraisy. Ya, ada dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, dari dinasti Abbasiyah inilah mulai runtuh kekhilafan Islam. Kekhilafan Islam mulai runtuh, mulai turun, mengalami penurunan di masa dinasti Abbasiyah, hingga akhirnya kemudian benar-benar runtuh di masa dinasti Utsmaniyah. Hingga saat ini belum bisa kembali ditegakkan kekhilafahan Islam hingga saat ini. Maka memang penting kita membaca sejarah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena dengannya kita bisa belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Padahal dulu kaum muslimin itu benar-benar luar biasa, ya, bisa menaklukkan hampir sepertiga dunia, ya, Jadi kita kembali lagi ke perjanjian damai ini, ya. Jadi intinya ketika itu Rasulullah memberitahu kabar gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan benar-benar terjadi. Ya, dan benar-benar terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memang benar-benar seorang utusan Allah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya ditulislah perjanjian damai tadi dan dibuat menjadi 2 lembar. Jadi ditulis sebanyak 2 lembar, 1 lembar untuk orang-orang Quraisy, 1 lembar untuk kaum muslimin. Kemudian poin-poinnya yang disebutkan di sini, yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yarji'u ma'al muslimin hadzal 'am. Rasulullah SAW dan kaum muslimin harus kembali tahun itu. Mereka harus kembali ke kota Madinah. Wala yadkhulu Makkah. Mereka tidak boleh masuk ke kota Mekkah. Wa yadkhuluhal 'am al-qabil. Mereka baru bisa memasukinya di tahun depan, di tahun berikutnya. Fayuqimu biha 3 ayyam wa la yakunu ma'ahu minas silah illa bisayf fil qirat. Dan nanti ketika di tahun depan mereka boleh masuk ke kota Mekah melaksanakan umrah, dan mereka boleh menetap di kota Mekah selama 3 hari. Boleh menetap di kota Mekah selama 3 hari, dan mereka tidak boleh membawa senjata apapun kecuali
pedang, ya, sebilah pedang yang itu biasa dibawa oleh orang-orang yang safar, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh untuk melindungi diri. Itu pun pedang yang di dalam kondisi disarungkan, ya, jadi diletakkan di dalam sarungnya. Jadi pedang yang tidak terhunus, jadi pedang yang di dalam kondisi diletakkan di sarungnya. Baik, itu poin yang pertama. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di sini poin yang pertama ini secara sekilas merugikan kaum muslimin dan memang berat ketika itu. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah bagaimana kondisi para sahabat yang mereka benar-benar kecewa tidak bisa masuk kota Mekah ketika itu. Padahal mereka sudah dekat dengan kota Mekah dan mereka merasa mereka sebenarnya kuat kekuatannya dan bisa untuk memaksa masuk ke kota Mekah. Tapi memang ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kaum muslimin nantinya. Maka sekilas memang poin yang pertama ini merugikan kaum muslimin. Tapi pada hakikatnya ini merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena dalam poin ini disepakati tahun depan kaum muslimin diizinkan masuk ke kota Mekah. Bayangkan, diizinkan masuk kota Mekah, markasnya musuh besar mereka yang selama ini memerangi mereka, ya, di mana sebelumnya mereka selama 13 tahun ketika awal-awal Islam mereka tinggal di kota Mekah, bagaimana keadaan mereka? Ditindas, disiksa, diejek, direndahkan, dihalang-halangi dari beribadah. Tapi ketika itu mereka akan diizinkan, benar-benar diizinkan untuk masuk kota Mekah tanpa ada perlawanan apapun, tanpa ada tanpa ada halangan apapun. Mereka boleh masuk kota Mekah, beribadah di dalam kota Mekah, bahkan boleh tinggal di dalam kota Mekah selama 3 hari. Maka jelas ini merupakan kemenangan bagi kaum muslimin sebenarnya. Cuman harus bersabar dulu, tahun depan baru kaum muslimin bisa melakukannya. Maka jelas poin yang pertama ini hakikatnya merupakan kemenangan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Lagi mana citra bangsa Quraisy sebenarnya ketika menetapkan semua itu? Ketika mereka akan mengizinkan kaum muslimin masuk ke kota Mekah, gimana kira-kira citra mereka di hadapan bangsa-bangsa Arab yang lainnya? Walaupun memang tidak seburuk kalau seandainya Rasulullah memaksa untuk masuk ke kota Mekah di tahun itu. Tapi kan yang jelas ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Maka ini pasal yang pertama. Ini merupakan kemenangan bagi kaum muslimin walaupun harus bersabar terlebih dahulu. Kemudian pasal yang kedua, tudha'ul harab bainal fariqain 10 sinin. Dihentikan peperangan antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Ini sudah azan, Pak. Insyaallah. 2 menit lagi. Ya, kita selesaikan poin perjanjian ini. Dihentikan peperangan antara kedua belah pihak selama 10 tahun lamanya. Ya. Maka jelas ini merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Karena selama ini yang dibutuhkan oleh Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam adalah rasa aman dari serangan musuh, dari dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Maka ketika terjadi perjanjian damai selama 10 tahun, inilah saat-saat yang dinanti-nantikan oleh Rasulullah untuk menyebarluaskan Islam. Dan nanti ketika terjadi perjanjian Sulhul Hudaybiyah ini, perjanjian damai Hudaybiyah ini, nanti kabilah-kabilah Arab akhirnya banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Dan bahkan nanti Islam semakin tersebar bahkan sampai keluar jazirah Arab. Maka jelas ini merupakan poin yang kedua, ini merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, man arada an yadkhula fi ahdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhala fihi wa man arada an yadkhula fi ahdi Quraisy dakhala fihi.
siapapun yang ingin bergabung bersama Nabi Muhammad dan kaum muslimin dipersilahkan, diizinkan, artinya dipersilahkan untuk bergabung. Dan siapapun yang ingin bergabung bersama orang-orang Quraisy juga dipersilahkan. Jadi siapapun dari kalangan bangsa-bangsa Arab yang lainnya yang hendak bergabung bersama kaum muslimin tidak dihalangi, tidak dihalang-halangi. Begitu pula bangsa-bangsa Arab yang lainnya yang ingin bergabung bersama orang-orang Quraisy juga tidak akan dihalang-halangi. Terserah milih pihak yang mana. Terserah mereka akan berpihak ke siapa. Baik. Dan ini pun juga merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Ini merupakan sebuah keuntungan bagi kaum muslimin. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya bangsa Quraisy itu bangsa Arab yang paling disegani dan ditakuti. Sehingga banyak bangsa-bangsa Arab yang lainnya yang mereka masih enggan untuk menyatakan keislamannya karena mereka khawatir harus berhadapan dengan bangsa Quraisy. Nah, ketika sudah terjadi perjanjian seperti ini, maka nanti banyak bangsa-bangsa Arab yang akhirnya mereka bergabung bersama kaum muslim, dan akhirnya mereka pun masuk Islam karena mereka sudah tidak takut lagi dengan gangguan dari orang-orang Quraisy. Termasuk kemarin yang kita sebutkan kabilah Khuza'ah. Ya, kabilah Khuza'ah yang saya sebutkan kemarin ketika diutus salah satu orang dari kalangan mereka sebagai delegasinya orang-orang Quraisy. Kalau jenengan masih ingat, namanya siapa? Budail bin Warqa. Ya, Budail bin Warqa Al-Khuza'i. Jadi beliau menjadi delegasi pertama, bahkan perwakilan pertama dari orang-orang Quraisy. Ya, perwakilan pertama yang mewakili orang-orang Quraisy untuk berdialog dengan kaum muslimin. Memang kabilah Khuza'ah ini terkenal kabilah yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan bisa dikatakan kabilah Khuza'ah ini kabilah yang paling bisa dipercaya oleh kaum muslimin. Maka akhirnya ketika terjadi perjanjian damai ini, akhirnya kabilah Khuza'ah pun tanpa ragu lagi mereka kemudian bergabung bersama kaum muslimin. Dan juga ada kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Dan ini nanti akan nampak pada peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi Masya Allah, Allah sudah mengatur semuanya. Allah sudah mengatur semuanya. Jadi ketika, kalau jenengan masih ingat bahwasanya Rasulullah SAW sebelumnya kan bermimpi, ya. Jadi kan awal mula Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah mengajak para sahabat untuk menunaikan umrah itu kan Rasulullah bermimpi. Ya. Jenengan masih ingat ya? Beliau bermimpi bahwasannya beliau dan kaum muslimin bisa masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman. Bisa masuk ke kota Mekah aman, bisa melaksanakan ibadah, kemudian bisa mencukur rambut. Ya, ada yang mencukur gundul, ada yang memendekkan rambut. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum muslimin akan bisa masuk ke kota Mekah dan melaksanakan ibadah umrah. Ya. Dan memang tidak terjadi di tahun ini, di tahun tersebut, tapi di tahun berikutnya. Makanya nanti ketika setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kalau tidak salah Umar. Ya, Umar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau sebelumnya bermimpi bahwasanya kita bisa melaksanakan umrah masuk kota Mekah dan kita bisa melaksanakan ibadah di dalam kota Mekah? Lantas kenapa kita harus kembali saat ini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Saya tidak mengatakan kita akan melakukannya tahun ini. Saya tidak mengatakan dalam mimpi tersebut, saya tidak mengatakan dengan mimpi tersebut bahwasanya kita akan melakukannya tahun ini. Dan memang nanti akan dilakukan di tahun depan." Kemudian poin yang keempat, manil taja'a min Quraisy 'alal muslimin yarudduhu al muslimun ila Quraisy, wa manil taja'a minal muslimin ila Quraisy la tarudduhu Quraisyun ilal muslimin. Ini poin yang nampaknya memang paling merugikan kaum muslimin. Yaitu barang siapa dari kalangan Quraisy yang datang bergabung bersama kaum muslimin. Ini dari kalangan Quraisy. Kalau poin yang sebelumnya tadi kan dari bangsa Arab yang lainnya. Kalau ada di antara kalangan Quraisy yang bergabung bersama Rasulullah,
maka harus dikembalikan kepada Quraisy. Sedangkan seseorang dari kalangan kaum muslimin yang kemudian bergabung bersama orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy tidak wajib mengembalikannya kepada kaum muslimin. Ya. Maka sekilas poin yang keempat ini merugikan kaum muslimin. Tapi pada hakikatnya ini justru merupakan keuntungan bagi kaum muslimin. Jadi kita lihat bahwasannya poin yang keempat ini ada dua poin. Ya. Poin yang pertama, siapapun dari kalangan kaum muslimin yang bergabung bersama orang-orang kafir Quraisy, maka orang-orang kafir Quraisy tidak wajib mengembalikannya kepada kaum muslimin. Nah, ini jelas. Ini keuntungan bagi kaum muslimin, karena kalau ada di antara orang-orang yang sebelumnya mereka bergabung bersama kaum muslimin, kemudian mereka membelot, ya, mereka kemudian bergabung bersama kaum Quraisy, murtad dari agama Islam, ya Islam tidak butuh kepada mereka. Kaum muslimin tidak butuh kepada mereka. Jadi kalau nanti ada orang-orang munafik yang melakukan, ya sudah, silahkan. Alhamdulillah, malah kaum muslimin bisa dibersihkan dari orang-orang yang seperti itu keadaan. Dan memang tidak butuh, Islam tidak butuh kepada orang-orang seperti itu. Hanya akan memberat-beratkan saja. Ya, orang-orang munafik itu kan hanya memberikan keburukan bagi kaum muslimin. Maka ini bukan merupakan sebuah kerugian hakikat. Kemudian poin yang kedua, yang ini secara zahirnya memang ini kerugian bagi kaum muslimin. Jadi kalau ada di antara orang-orang Quraisy yang sebenarnya sudah masuk Islam, tapi masih ditinggal di kota Mekah, kemudian datang ke kaum muslimin, bergabung bersama kaum muslimin, maka kaum muslimin harus mengembalikannya ke Mekah. Bahkan nanti setelah ini langsung ada yang melakukannya. Anaknya Suhail bin Amr, namanya Abu Jandal. Nanti akan kita sebutkan mungkin pada pertemuan berikutnya. Maka mau tidak mau harus dikembalikan. Ya. Dan ini memang secara zahirnya, secara nampaknya ini merugikan kaum muslimin. Tapi sebenarnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada keuntungan tersendiri ketika hal ini diberlakukan. Karena siapapun di antara orang-orang yang beriman di kalangan Quraisy yang mereka kemudian dihalang-halangi untuk bergabung bersama kaum muslimin, kemudian mereka harus dikembalikan ke orang-orang Quraisy, harus tetap tinggal di kota Mekah, walaupun tentunya mereka banyak mendapatkan gangguan, bahkan mungkin disiksa, bahkan mungkin difitnah supaya kembali kepada agama kesyirikan. Tapi ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman, dan tentunya ini nanti bisa menjadi sebuah keuntungan bagi kaum muslimin. Karena ketika masih ada orang-orang yang beriman di kota Mekah, maka otomatis dakwah Islam di kota Mekah itu masih berjalan. Nah, orang-orang yang sudah masuk Islam di kota Mekah, mereka secara mungkin secara sembunyi-sembunyi masih menyebarkan agama Islam, masih mengajak orang lain untuk masuk Islam di kota Mekah. Jadi dakwah Islam masih berjalan di kota Mekah. Selain itu juga kaum muslimin secara otomatis memiliki informan di kota Mekah, punya mata-mata, punya orang dalam yang bisa melihat bagaimana perkembangan situasi kota Mekah. Ya. Jadi masya Allah, poin yang keempat ini pun sebenarnya kalau kita lihat ini juga menguntungkan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima, nggak disebutkan di sini, tapi saya tambahkan yang terakhir, yaitu pasal yang kelima disebutkan wa inna bainana aibatan makfufatan wa inna la islala wa la ighlal. Sesungguhnya perkara antara kita, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy terlipat dan terikat. Artinya kita buka lembaran baru. Ya. Masya Allah. Kalau istilahnya begitu, kita buka lembaran baru. Sudah lupakan yang sudah berlalu. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Artinya jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada upaya untuk membalas dendam. Dan juga tidak ada islal wala ighlal, tidak ada pencurian dan tidak ada pengkhianatan di antara kita. Artinya ketika itu kaum Quraisy benar-benar ingin mengajak berdamai kaum muslimin. Artinya yang peperangan-peperangan yang sudah pernah terjadi sudah lupakan. Tidak ada dendam antara kita. Karena masing-masing pihak sudah pernah mengalami kerugian masing-masing. Ya, kaum Quraisy
Banyak di antara tokoh-tokoh mereka, gembong-gembong mereka, dedengkot-dedengkot mereka yang tewas di perang Badar. Begitu pula kaum muslimin pernah mengalami kerugian yang besar di perang Uhud. Jadi sudah mengalami sudah menelan pil pahit masing-masing. Ya sudah, lupakan semua itu. Sekarang buka lembaran baru istilahnya. Maka inilah 5 poin perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dengan sesama tadi, bahwasanya kita bisa simpulkan secara umum pasal-pasal ini menguntungkan kaum muslimin. Maka tidak heran bahwasanya perjanjian Hudaybiyah ini disebut oleh Allah sebagai kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina, di awal surat Al-Fath. Sungguh kami telah memberikan kemenangan yang nyata bagimu wahai Muhammad. Maka yang dimaksudkan adalah perjanjian Hudaybiyah ini. Maka inilah perjanjian Hudaybiyah dengan segala keutamaannya. Maka sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah ini akan memberikan perubahan dalam berjalannya dakwah Islam, tidak hanya di Jazirah Arab, bahkan di seluruh muka dunia, di seluruh muka bumi, di seluruh penjuru bumi. Ini merupakan awal dari tersebarnya Islam keluar Jazirah Arab. Inilah kemenangan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, sebelum nanti kemenangan-kemenangan berikutnya yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut ya. Nanti ada beberapa peristiwa selanjutnya setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini, termasuk nanti apa yang saya sebutkan tadi, peristiwa terkait dengan seorang sahabat bernama Abu Jandal yang dia mau tidak mau harus kembali dikembalikan kepada kaum musyrikin, tidak bisa ikut bersama kaum muslimin, padahal dia sudah dekat dengan kaum muslimin ketika itu ya. Dia ingin nyusul, jadi dia sudah bertahun-tahun dia tetap tinggal di kota Mekah, tidak bisa hijrah ke Madinah. Ketika mendapati kaum muslimin sudah hampir sampai di kota Mekah, dia tinggal mau ikut saja tidak bisa, harus dikembalikan lagi ke bapaknya Suhail bin Amr. Tapi nanti akan ada hiburan atau kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Jandal. Dan setelahnya nanti bagaimana keadaan kaum muslimin yang memang awal-awalnya mereka sangat berat untuk menerima poin-poin dari perjanjian Hudaybiyah tadi. Karena memang secara zahirnya, secara nampaknya itu menguntungkan kaum musyrikin. Tapi kalau kita lihat secara sesama tadi, sebenarnya itu merupakan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di antara para sahabat yang benar-benar legowo menerima perjanjian tersebut kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat-sahabat yang lainnya keberatan semua. Tapi tentunya itu muncul dari mereka karena semangat mereka untuk membela Islam, bukan karena berat dalam menerima ketetapan Allah dan Rasulnya. Tidak. Tapi mereka merasa benar-benar kecewa ketika mereka belum bisa mengalahkan kaum Quraisy ketika itu. Tapi nanti akan ada kemenangan yang lebih indah pada peristiwa Fathu Mekah, yang ditaklukkannya kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.